Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Hadi Amrul, NPM 23 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan resume terkait jurnal audit tata kelola teknologi informasi untuk mengontrol manajemen kualitas menggunakan COVID 4.1 pada studi kasus PT Nikatsu Electronic Works. Jadi latar belakang pada masalah ini yang dibahas di jurnal adalah adanya masalah PT Nikatsu Electronic Works khususnya di Departemen Logistik yang berproses bisnis inti didukung oleh sistem informasi teoris. Permasalahan utamanya adalah sering terjadi keterlambatan dan kesalahan pada sistem informasi inventory. Akar masalahnya diidentifikasi sebagai rendahnya tingkat kepedulian manajemen terhadap penggunaan TI, khususnya dalam mengontrol manajemen kualitas. Akibatnya, perusahaan belum mengetahui seberapa besar tingkat kematangan atau maturity level dari proses pengawasan dan evaluasi kinerja TI saat ini. Tujuan penelitian utamanya adalah mengetahui tingkat kepedulian manajemen terhadap penerapan TI dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kinerja tata kelola TI agar lebih baik dalam mengontrol manajemen kualitas. Keterkaitan permasalahan ini menggunakan domain COVID-4.1 adalah penelitian ini secara spesifik berfokus pada domain monitor dan evaluat atau ME dari kerangka kerja COVID-4.1. Prosesnya adalah ME1, Monitor and Evaluate IT Performance. Alasannya karena relevan langsung dengan masalah yang teridentifikasi yaitu kebutuhan untuk mengontrol manajemen kualitas dan mengetahui seberapa tingkat kematangan. Kemudian instrumen penelitiannya kuesioner dari COVID, peneliti dalam jurnal menggunakan instrumen utama berupa kuesioner tingkat kematangan atau maturity level questionnaire. Dasar pengembangannya, kuesioner ini tidak dibuat sembarangan, melainkan dikembangkan langsung dari 6 atribut kematangan atau maturity attributes yang didefinisikan dalam COVID 4.1. Nama atributnya adalah yang pertama ada AC, Awareness and Communication, yaitu untuk mengukur sejauh mana pemangku kepentingan peduli dan memahami pentingnya proses TI. Kemudian dalam jurnal, rekomendasi untuk atribut ini adalah perlu adanya komunikasi antara penanggung jawab di bidang TI dan secara rutin mengadakan kegiatan meeting bulanan. Kemudian yang kedua ada PSP atau Policy Standard and Procedures. Atribut ini mulai apakah ada kebijakan, standar, dan prosedur yang formal, terdokumentasi, dan disetujui untuk menjalankan proses TI. Kemudian dalam jurnal direkomendasikan agar perusahaan membuat standar dan prosedur yang jelas untuk pengawasan dan evaluasi. Ya, ini juga mengindikasikan bahwa prosedur yang ada saat ini di level 2 belum formal dan belum disosialisasikan dengan baik. Yang ketiga yaitu TA, Tools and Automation. Ini mengukur penggunaan teknologi atau alat bantu untuk mendukung pelaksanaan proses TI. Temuan di jurnal rekomendasi yang diberikan adalah alat yang digunakan merupakan alat terbaru yang terintegrasi dengan alat lainnya. Kemudian yang keempat, SE, Skills and Expertise, yaitu menilai apakah staf yang menjalankan proses TI memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi yang diperlukan. Cukup adanya program pelatihan untuk memastikan keahlian tersebut selalu terbarukan. Dalam jurnal merekomendasikan memperbarui kemampuan para karyawan dalam pengawasan dan evaluasi tata kelola TI. Yang kelima, RA atau Responsibility and Accountability, mengukur kejelasan dalam penetapan siapa yang bertanggung jawab dan atas pelaksanaan tugas dan siapa yang memiliki akuntabilitas atau penanggung jawab akhir atas hasil dari proses tersebut. Pertemuan di jurnal rekomendasinya adalah tanggung jawab dibagikan pada masing-masing sesuai tugas dan peran yang diberikan. Kemudian yang keenam, GSM atau Goal Setting and Measurement, yaitu mulai proses TI memiliki tujuan goal yang jelas dan apakah kinerjanya diukur secara konsisten menggunakan metrik yang relevan seperti KPI atau Key Performance Indicator. Responden, kuesioner disebar kepada 42 responden yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu manajemen 12 orang, pengguna IT 20 orang, dan bagian IT 10 orang. Metodenya respon diminta menilai dua kondisi untuk setiap atribut, as is, kondisi tingkat kematangan saat ini, dan to be, yaitu kondisi tingkat kematangan yang diharapkan. Proses perhitungannya memaparkan proses perhitungan nilai kematangan secara jelas, yaitu pilihan jawaban kuesioner A, B, C, D, E, F, dipetakan nilai kematangan kuantitatif, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana A itu nilai 0, yaitu non-existent atau belum ada, B nilai 1 inisial atau ad hoc, C nilai 2 repeatable but intuitive, D nilai 3 define process, E nilai 4 manage and measurable, F nilai 5 optimize. Rumusnya adalah
menggunakan rata-rata tertimbang, yaitu yang jawaban A dikali 0, B kali 1, C kali 2, D kali 3, E kali 4, dan F kali 5. Kemudian total kalinya ditambah, baru dibagi 100. Hasilnya adalah tingkat kematangan saat ini atau as is, nilai kematangan rata-rata untuk domain MS1 saat ini adalah 2,52. Nilai ini diinterpretasikan sebagai tingkat 2, yaitu repeatable but intuitive. Artinya sudah dikembangkan dan dilakukan berulang, namun tidak terdokumentasi dan tidak disosialisasikan secara formal. Keberhasilannya masih bergantung pada keahlian individu kunci. Kemudian harapannya adalah atau to be, nilai kematangan rata-ratanya 4,32, yaitu manage and measurable. Artinya ingin proses pengawasan TI distandarisasi, didokumentasikan, dan dikomunikasikan secara formal dan kinerja diukur secara konsisten. Terdapat juga gap analisis, ditemukan adanya kesenjangan yang signifikan, yaitu tingkat 2 menuju tingkat 4. Kemudian rekomendasi perbaikannya berdasarkan analisis memberikan 6 atribut kematangan, yaitu AC, komunikasi, periode komunikasi, PSP kebijakan, perlu ada standar prosedur yang jelas, dan lainnya. Kemudian berdasarkan struktural atau berpihak untuk manajemen, membuat dan mensosialisasikan standar prosedur, serta mengadakan meeting rutin. Untuk pengguna TI, mengadakan pelatihan dan forum diskusi, dan untuk divisi TI menggunakan alat bantu terbaru dan menerapkan IT Balance Scorecard. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.